iPhone 16 sudah rilis di pasar global, meskipun belum masuk di Indonesia, tapi sudah banyak masalah yang timbul di iPhone 16 series, guys. Kenapa Apple nggak berbenah ya? Jadi memang masalah-masalah di iPhone ini seperti mulai dari iPhone 13 dulu ada green screen, kemudian ada beberapa masalah lain, dan klaimnya susah, kemudian di iBox juga garansinya katanya garansi software aja. Kenapa bisa smartphone dengan harga yang sudah mencapai belasan sampai 20 jutaan punya problematika seperti itu? Kita akan bahas masalah iPhone 16 yang satu ini, guys. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik like dulu, dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa buat subscribe di channel Gadget Box. Langsung aja videonya, let's go! Jadi kemarin aku scroll Instagram nih, aku berseliweran gitu kan, scroll di Explore, aku menemukan ada kasus yang namanya iPhone 16 Pro itu kena yang namanya widescreen. Jadi widescreen ini tuh apa ya? Jadi kalau kita bisa lihat kan sebelumnya ada green screen, sekarang tuh ada widescreen yang seperti ini. Ini merupakan video yang diambil dari Thailand sepertinya ya. Jadi dari Thailand, dan ini menunjukkan bahwa untuk layar dari iPhone 16 itu benar-benar blank, putih seperti itu, kemudian dia bisa muncul lagi. Dan tentu ini merupakan sebuah kasus yang baru ya, karena sebelumnya belum ada kasus seperti ini. Ini terjadi di iPhone 16 Pro. Kalau kita sudah mengeluarkan uang yang di atas 20 jutaan ya, kalau kita ngomongin 16 Pro, tapi ada masalah seperti ini, tentu ini merupakan sebuah PR besar bagi Apple. Dan tentunya ini merupakan gambaran umum sebelum kalian membeli iPhone yang terbaru saat ini. Ya kalau misalnya menurut kalian itu masalah apa sih? Apakah itu masalah software atau masalah hardware? Kalian bisa komentar di bawah. Tapi yang jelas iPhone 16 ini kan merupakan iPhone baru yang tentunya bahkan belum bisa kita beli, belum rilis secara resmi di Indonesia. Kenapa sudah ada aja gitu? Kalau iPhone 13 gitu kan dulu kita sudah ada resmi masuk ke Indonesia, baru muncul nih masalah-masalah green screen dan lain sebagainya. Dan itu tentunya ketika kita klaim juga masih ada juga dramanya, ada yang gampang ngeklaimnya di authorized reseller yang ada di Indonesia, kemudian kadang dipersulit ngomongnya ini garansi hanya software aja, nggak hardware, dan kita bahkan lebih prefer untuk ngeklaim garansinya di Singapura misalnya, itu malah gratis. Jadi sebenarnya itu worth it nggak sih kita beli iPhone dengan harga yang mahal, tapi dengan after sales yang seperti itu, dan tentunya dengan problematika seperti ini, ada widescreen, ada green screen lah, baterai yang boros. Ini sebenarnya merupakan sebuah dilema juga ya, karena memang iPhone ini kan sejak generasi yang lama itu jarang ada yang seperti ini. Tentu kualitasnya, durability-nya aku yakin, aku pengguna iPhone dari iPhone 4 ya, iPhone 4, 4S, sampai iPhone yang terbaru, itu tidak ada kendala yang seperti ini. Tapi semenjak ada iPhone 13 ya, jujur aku iPhone 13, meskipun iPhone 12 aku ngerasa baterainya cukup boros, iPhone 13 itu mulai ada masalah-masalah yang aneh-aneh yang justru itu hanya muncul di iPhone-iPhone yang terbaru gitu. Nah itu mungkin teman-teman bisa ngasih pengalaman-pengalaman juga kalau misalnya teman-teman punya masalah yang seperti ini. Nah, kembali lagi, sebenarnya masalah ini tuh kalau misalnya kejadian amit-amit di kita, itu seperti apa langkah penanganannya, guys. Jadi, menurut aku pribadi sih, ketika kita beli barang ini, iPhone, kan kita sudah tidak bisa beli yang ex internasional, kita bisa belinya yang resmi tentunya kan. Nah, ketika kita membeli smartphone, tentunya iPhone di sini, di iBox atau di Digimap misalnya gitu kan, karena Apple Store di Indonesia kan belum ada. Itu pastikan ketika kita membeli, kita langsung komunikasikan ke sellernya bahwa kita pastikan nih garansi dari iPhone ini ada apa aja. Misal ada keadaan yang seperti ini, itu cara penanganannya gimana, apakah butuh biaya, apakah iPhone kita bisa mengklaim garansi di toko mana saja yang tersertifikasi misalnya. Nah, itu kita harus dengan detail bilang kepada sellernya atau di iBox seperti itu misalnya, agar kita mendapatkan kepastian gitu ya, kepastian garansi dari iPhone yang kita beli. Karena kita nggak pernah tahu nih hal-hal seperti ini tuh bisa terjadi kepada kita atau enggak. Tentu kita berharap nggak kejadian hal-hal seperti ini, tapi kenyataannya ya namanya apa sih, itu nggak ada tanggalnya ya di kalender. Jadi kita kembali nih, kalau misalnya terjadi seperti ini, sebenarnya tuh apakah bisa diselesaikan dengan software update atau malah harus ganti
layar gitu. Kan aku juga udah pernah nih ada kasus dulu di Android ya, di device Samsung flagship 2 kali gitu ya. Ketika kita melakukan software update itu langsung ada seperti garis warna hijau gitu di layarnya, dan itu ketika kita kita tanyakan ke teknisi gitu, itu tidak bisa diperbaiki. Jadi salahnya katanya itu kita update software, padahal update software itu juga given dari providernya gitu kan. Kita kalau misalnya ada update software, tentunya kita harapannya ada bug-bug yang dibenahi gitu. Ini malah kita nambah masalah baru, dan tentunya kemarin itu waktu itu katanya ini harus diganti displaynya, layarnya gitu ya. Ya aku nggak ganti displaynya, aku langsung jual aja itu dengan keadaan seperti itu dengan harga murah. Karena udah 2 kali kejadian dan sama gitu ininya, case-nya, dan juga cara penangannya itu sama, tidak bisa dihilangkan tuh garis hijaunya. Temporer bisa, tapi habis itu nanti akan muncul lagi, malah lebih banyak, ada 2, ada 3 gitu kan. Nah, ini sebenarnya sharing aja sih buat teman-teman semua. Apakah teman-teman pernah mengalami hal seperti ini, dan menurut kalian gimana kalau ada iPhone yang harganya udah kita beli mahal-mahal tapi ada problem-problem yang seperti itu? Kita kan maunya kita ngeluarin duit banyak, dapat barang dengan kualitas bagus, dan bisa kita pakai dengan tenang. Itu kuncinya. Kalau misalnya aku beli sebuah device atau sebuah gadget gitu kan, aku akan memilih device yang terbaik, yang bisa aku pegang dengan nyaman, nggak ngawatirin ada ini, ada itu gitu kan. Nah, kalau kalian gimana? Silahkan komentar di bawah. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Galang pamit dan have a nice day.